Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 20 Juli 2020, tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatunya adalah milikmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks hari ini menggambarkan jemaat gereja di Korintus sedang mengalami perpecahan dan perselisihan karena mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan, yaitu Paulus, Kepas, dan Apolos. Mereka mengkultuskan para hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan menurut mereka, sesuai dengan konsep mereka, menjadikan mereka standar untuk kebenaran kelompok mereka. Perselisihan dan membanggakan diri adalah salah satu godaan yang dapat mengancam persekutuan orang percaya. Hal ini juga yang terjadi pada jemaat di Korintus, di mana ada jemaat merasa lebih berhikmat dan berjasa dibandingkan dengan orang lain. Paulus yang mendapatkan informasi seperti ini kemudian mengingatkan dan menasihati jemaat Korintus supaya jangan ada lagi yang membanggakan diri, karena kehidupan jemaat tidaklah tergantung pada pekerjaan dan hikmat manusia semata, tetapi oleh pekerjaan dan oleh kuasa Roh Kudus. Jemaat berdiri bukan di atas dasar dan bangunan yang dikerjakan oleh manusia, tetapi berdiri dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah dasar satu-satunya dan dasar yang kokoh, yang tidak dapat dirobohkan oleh siapapun juga. Kokoh tidaknya suatu bangunan bergantung daripada pondasinya. Bangunan yang megah dan indah tidak ada artinya jika dasarnya keropos. Bangunan itu hanya untuk menunggu waktu untuk rubuh. Demikian juga pelayanan atau gereja harus dibangun pada pondasi yang kuat dan kokoh. Dasar inilah yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus ketika mendirikan jemaat di Korintus. Sewaktu Rasul Paulus bersaksi tentang kehidupan imannya, ia cukup berhati-hati agar tidak terjebak dalam kecenderungan manusia untuk menyombongkan diri. Walaupun Rasul Paulus telah mengalami pengalaman rohani yang dahsyat, ia tidak ingin membanggakannya. Dalam menceritakan penglihatannya, ia justru memperhalus pernyataan dengan kalimat, "Ada seorang Kristen." Dan bukan terang-terangan berkata, "Sewaktu saya diangkat ke surga." Rasul Paulus menyadari pengalaman ini bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena kemurahan Tuhan atasnya, sekalipun dirinya penuh dengan kelemahan. Sebuah kerendahan hati yang patut diteladani. Ia seorang rasul yang istimewa. Namun hal itu tidak menjadikannya menjadi membusungkan dada. Ia tidak segan-segan untuk mengakui kelemahannya. Dan dia menonjolkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kesaksian kita. Kiranya hanya kebaikan Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa yang seringkali dibuat oleh kebanyakan orang, tapi kurang mereka sadari, adalah salah satu sikap yang memegahkan diri. Padahal kita tahu bahwa memegahkan diri itu sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan sangat menentang keras orang yang berlaku demikian. Orang
yang membanggakan diri adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, dan juga kekayaan yang kita terima saat ini takkan bisa kita raih kalau bukan seizin oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menentang keras orang yang memegahkan diri sendiri. Kalau kita tidak lagi menyadari akan anugerah Tuhan, saat itu pula kita akan merasa tidak akan membutuhkan Tuhan lagi, merasa tidak perlu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia di segala aspek kehidupan kita. Sebab Ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Tertulis di dalam Yesaya 10 ayat 13. Merasa bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh selama ini adalah semata-mata karena hasil kerja keras sendiri, kemampuan sendiri, dan kepintaran sendiri. Ia lupa bahwa di balik semuanya itu adalah campur tangan Tuhan yang menopang dan menolong hidupnya. Memegahkan diri sendiri adalah salah satu trik iblis untuk menjauhkan seorang dari Tuhan. Dan biasanya orang yang memegahkan diri sendiri pada akhirnya akan semakin membuat jauh dari Tuhan. Karena menganggap bahwa perkara-perkara rohani itu tidak lagi begitu penting di dalam kehidupannya. Jadilah pengikut Yesus yang setia dan selalu siap untuk memberitakan Injil lewat aktivitas kita setiap hari. Dengan mau berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta mengasihi sesama manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau telah membangun kami dari tempat tidur kami untuk melakukan aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari yang ini, Engkau telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, yaitu melalui pujian dan penyembahan di pagi hari yang indah ini. Ajar kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau sebagai wujud nyata cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Ajari kami untuk mengimani kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal dan pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam memulai aktivitas kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, mampukan kami untuk tetap rendah hati dan tidak memegahkan diri di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pimpin kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Hanya setiap perbuatan kami dan apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dalam mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.